nggak apa-apa lah ya. Kayaknya di YouTube Planet Niners atau dimanapun itu mau di sosial medianya muka gue lagi yang muncul ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak usah bosen-bosen. Emang gue tuh akan selalu ada buat kamu. Hari ini gue lagi ada di STFI, Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Berarti itu tandanya kita ngomongin soal farmasi atau enggak apoteker. Udah itu doang, nggak jauh-jauh dari sana ya. Hari ini gue ketemuan juga barengan sama apoteker Nela M Farm dan mahasiswa PSSF angkatan 2019. Ada Muhammad Ismail Faruqi, betul? Betul. Apa kabar? Baik, sehat. Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat juga. Nggak apa-apa diganggu nih waktunya. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa ya? Santai, enggak ya? Iya. Itulah privilege kita di sini ya. Tapi nggak apa-apa, berarti aku tanya-tanya banyak soal dunia farmasi ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah bersedia. Sudah bersedia ya. Kita nggak ada pemaksaan di sini ya. Iya. Oke deh. Tapi lagi pada sibuk apa sih? Kebetulan minggu ini kita lagi Ujian istirahat ya, praktikum. selesai UAS, ujian akhir semester yang teori. Jadi karena farmasi kan bukan cuma teori di kelas aja, tapi juga ada praktikum di laboratorium. Nah, teman-teman mahasiswa sekarang lagi ujian praktikum. Betul. Gitu. Jadi diujikan apa saja yang pernah dikerjakan di laboratorium. Ujiannya di lab juga gitu. Oke, Ismail angkatan berapa sih? 2019. 2019 Iya, berarti semester 6. semester 6. Iya. Udah mulai Ke ujung. Ke ujung ujung. apa? Ujung tanduk. mau mundur Nggak bisa, mau mau maju maju juga. agak susah Betul gitu sekali. ya. Berarti lagi ujian praktikum juga. Iya, ujian praktikum. Baru selesai tadi. Oh, baru banget selesai. Tapi Iya. masih ada Uji beberapa juga. lagi gitu. Sehari Tahap-tahap. satu sih biasa. Sehari satu. Sehari Biar satu. fokus gitu. Fokus. Emang ada berapa bidang sih kalau di farmasi? Kalau di STFI sendiri kita dibagi jadi 6 ya, Enam. Mael ya. Enam Yang kelompok pertama ilmuwan. ya, lumayan banyak gitu. Mungkin sambil disebutin ya satu-satu. Boleh. Yang pertama ada kelompok keilmuan farmakokimia. Farmakokimia udah kebayangkan ya, Kimia. struktur Pasti kimia. ketemunya sama CH-CH ya, Bu. Iya, pinter. Baru belajar. CH3, metil dan lain sebagainya. Itu farmakokimia. Terus kemudian yang kedua ada teknologi farmasi. Oke. Jadi kalau teman-teman pernah dengar iklan-iklan di TV atau di radio, misalnya ada teknologi nano atau iya. mikro, nah itu kerjaannya orang-orang teknologi. Terus kemudian farmakologi. Kalau farmakologi ini teman-teman di farmakologi kerjanya sama hewan percobaan, kelinci, mencit, tikus, gitu. Kelinci Katak. percobaan saya. Terus kemudian ada bahan alam. Kalau bahan alam kita fokusnya di tanaman dan tumbuhan. Terus kita harus tahu, kita cari tahu apa aja zat-zat berkhasiat yang ada di dalamnya. Terus kemudian ada humaniora. Humaniora ini salah satu yang masuk ke dalamnya adalah farmasi klinik. Jadi bagaimana sih pelayanan di puskesmas, di apotek, efektif atau enggak, cost-nya dan lain sebagainya. Terus kemudian satu lagi Bioteknologi. Bioteknologi teman-teman udah tahu ya pasti tentang vaksin, pokoknya biologi dan teknologi, jadi pengembangan terus. Jadi ada kurang lebih 6 kelompok keilmuan kita bilangnya di sini. Kurang lebih ya. Banyak lebihnya kalau tuh. Banyak lebihnya. Oke, tapi apa sih sebenarnya yang bikin Ibu sama Ismail tuh pengen banget terjun ke dunia farmasi? Oke, saya dulu. Boleh. Mael dulu. Kayak Ibu dulu aja. Sweet dulu deh. Mael dulu. Oke. Kalau Mael sih dulu karena pengen kesehatan banget sih, kemudian melihat kondisi bahwa ternyata kedokteran tuh nggak nyampe gitu ya. Kemudian pengen keperawatan nggak boleh, kemudian ya pengen farmasi karena dari dulu emang kecil pengen nemuin obat sebenarnya gitu. Terus Pengen kemudian nemuin nemuin obat baru gitu. Gitu. Pengennya dulu ke mimpi kecil gitu. Goalsnya jauh banget ya. Terus ya udah sekarang di farmasi ternyata beralih-alih ya alhamdulillah semakin menikmati, apalagi kalau di kita kan ada farmasi klinis gitu yang melayani gitu. Nah, karena sangat concern ke sana sih gitu. Oke, berarti lebih ke pasien ya. Betul, ke pasien. Kalau Ibu kenapa Bisinya. dulu? Kalau saya jujur li, kalau anak Jujur jenis li, saya jujur kenal li. ya, awal pertama itu disuruh orang tua. Mungkin banyak sekali ya teman-teman sekarang juga mungkin saya sih harapnya nggak ada ya. Mungkin teman-teman sekarang tuh udah eranya yang mau dicapai itu ya keinginan sendiri. Tapi pada perjalanannya saya menemukan bahwa farmasi ini salah satu bidang yang sangat penting di suatu negara, sangat berpengaruh pada ketahanan negara. Karena Indonesia ini kan negara berkembang ya teman-teman. Jadi
bukan cuma teknologinya aja yang berkembang, tapi penyakitnya juga berkembang. Yang lagi happening sekarang kan COVID ya. Betul. Nah itu tuh salah satu akibat dari berkembangnya penyakit. Maka dari itu kita kan kalau ada masalah udah pasti dong naturalnya manusia tuh cari solusinya. Jadi obatnya juga harus ditemukan. Nah itu mungkin dari situ jadi karena sangat penting dan sangat esensial banget gitu. Tapi kita disclaimer dulu ya. Kalau kita sudah mengikuti protokol kesehatan yang ada, sudah vaksin dan kawan-kawannya juga, jadi kita udah aman banget di sini Udah ya. clear. Udah clear ya, semoga ya si COVID ini hilang. Ya. Oke. Nah, tapi kan sebenarnya kalau ngomongin soal farmasi itu luas banget ya kan, nggak cuma obat-obatan aja berarti ya. Orang-orang tuh mikirnya tuh kayak obat-obatan aja atau bikin obat aja, ngeracik obat aja. Ternyata enggak. Kadang yang setahu aku ya, ada juga yang katanya kalau ngeracik make up atau skincare gitu-gitu kan harus terjun juga di dunia farmasi atau apoteker ini ya sebenarnya ya. Oke. Tapi kalau misalnya dari farmasi sendiri, dari dunia farmasi sendiri, apa yang ngebedain antara S1 farmasi dengan apotekernya? Dari segi pekerjaan atau apanya gitu aja? Oke, mungkin kita mulai dari hal yang paling mendasar gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bedanya apa, dari mulai lama pendidikannya tuh udah berbeda. Jadi kalau S1 farmasi itu ditempuh selama 4 tahun. Tapi kalau apoteker, jadi setelah S1 farmasi menempuh kembali pendidikan profesi apoteker selama 1 tahun. Jadi totalnya 5 tahun, kurang lebih itu. Jadi dari masa studinya udah beda, udah lamaan yang apoteker. Jadi bisa dibilang one step ahead lah ya dibanding dengan S1 farmasi. Tentu saja dari masa studi yang lama ini kewenangan juga lebih besar di apoteker gitu. Jadi dibilangnya kalau yang S1 ahli madya dan lain sebagainya itu namanya tenaga teknis kefarmasian gitu. Jadi kalau apoteker kurang lebih yang paling atas lah tingkatannya di pekerjaan kefarmasian, kurang lebih seperti itu. Oke. Kewenangannya beda. Berarti nanti Maya mau ngelanjutin jadi Insya Allah mau banget sih. banget katanya gitu, tapi kayaknya perjalanannya panjang banget ya. 2 tahun lagi. Berapa tahun lagi? Setahun saat S1, setahun lagi APT kan gitu. Itu 2 2 tahun. 2 tahun. Oh sama mungkin mau nambahin yang lebih familiar mungkin ya buat teman-teman yang nggak tahu farmasi, bedanya apa sih S1 dengan apoteker. Teman-teman mungkin pernah lihat apotek di jalanan gitu ya atau dimanapun itu. Nah apotek itu akan berdiri kalau ada apoteker penanggung jawabnya gitu. Jadi itu tuh ditanggung jawabi oleh apoteker. Tapi kalau cuma S1 farmasi dia tidak bisa mengeluarkan atau menerbitkan izin apotek gitu. Jadi kalau ada apotek itu udah pasti ada apoteker penanggung jawabnya. Tapi yang kerja di dalam ada apoteker dan ada tenaga teknis kefarmasian. Salah satunya sarjana farmasi itu. Oh jadi boleh berarti kalau sarjana farmasi kerja di Apotek boleh. Oh tapi yang ngeracik obatnya, yang bikin obatnya, yang ngurusin tentang obat-obatnya itu adalah apotekernya. Iya. Jawabnya itu. Iya. Nah, dari mulai pengadaan, pengelolaan itu bersama-sama. Jadi bedanya kurang lebih kalau misalnya apoteker itu bisa menyampaikan informasi obat ke pasien langsung, tapi kalau tenaga teknis nggak boleh. Misalnya kan kalau ke apotek, Bu ini diminumnya sehari berapa kali, nanti efek sampingnya dan lain sebagainya, itu tugasnya apoteker. Tenaga teknis itu nggak boleh. Gitu. Itu yang paling mencolok. Iya. Jadi yang kita temuin di apotek itu sebenarnya adalah apoteker. Betul Harusnya seperti itu. Oke, apotek yang benar adalah yang kita temuin itu isinya adalah apoteker, bukan yang Tenaga lain-lainnya. Tuh, baiklah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal obat, obat itu kan maksudnya banyak ya macem-macemnya, ya kan? Isinya juga banyak. Betul. Racikannya apalagi. Yang paling susah bikin obat itu bikin obat apa? Ngeracik obat apa? Nah, yuk. Based Ayo on praktikum experience. dong. Praktikum dong. Sebenarnya kalau dari tahapan-tahapan lebih dari segi bangunan dan sebagainya itu steril sih. Steril itu kayak misalnya sediaan suntikan, sediaan infus, kemudian sediaan obat tetes mata, obat tetes telinga gitu. Itu kan sulit karena memang kita kalau di industri itu bakal ada ruangan-ruangan tertentu gitu. Kalau ruangan A buat apa, ruangan B buat apa itu ada masing-masing tertentu. Tapi kalau dari segi susahnya
tiap orang beda-beda kan ya. Cuman menurut saya itu sih karena dari segi industri harus fokus juga gitu. Steril tuh dari ruangan harus beda-beda gitu. Gitu sih menurut saya. Jadi yang steril itu itu ya. menurut saya susah sih. Yang langsung di inject ke peredaran darah. Betul. Kalau tablet kan kita minum nih lewat saluran pencernaan, maksudnya kayak barriernya masih panjang nih ke saluran ke peredaran darah. Tapi kalau injeksi itu kan dia langsung masuk ke pembuluh darah. Jadi kalau salah-salah efeknya bakal fatal banget. Perhitungan juga panjang banget ya Bu ya. Ada tonisitas, Tapi kalau apoteker gitu itu berhak nyuntikin atau gimana? Oh enggak, kalau nyuntikin itu perawat dan dokter. Oke, jadi hanya meracik si isinya aja. Betul. Oh gitu. Kalau menurut ibu yang paling susah selama terjun ke dunia apoteker? Yang paling susah dibikin, salah satunya itu tadi sediaan steril kita bilangnya, dan mungkin juga sediaan antibiotik ya, karena antibiotik dan hormon, karena kita kerja sama zat-zat kimia yang bisa berpengaruh pada tubuh kita gitu. Jadi misalnya produksi hormon pria nih, misalnya satu pabrik ada produksi hormon untuk pria. Nah, itu proteksi buat kita sebagai pekerja tuh harus sangat baik, karena kalau misalkan salah-salah kepapar, kita nanti terpapar hormon pria jadi kumisan. Mau tanya, ini pertanyaan pamungkas. Ini aku, teman-teman gue pada di sini tuh pada nanya. Misalnya nih ya. Apa tuh? Ini kan kita sakit gigi nih ya. Sakit gigi dong. Terus kita minum obat. Masuk dong ke tubuh kita. Betul. Ya kan? Kenapa sakit giginya bisa sembuh padahal obat yang masuk ke tubuh? Oke, bisa jelasin? Bisa sih, ini karena sih. kan itu biasanya kan paracetamol ya, ataupun obat-obat yang ke saraf gitu ya. Jadi obat kita tablet minum, kemudian itu ada proses timah liberasi, penghancuran, obatnya dihancurkan di mulut, kemudian ke lambung gitu. Habis itu diabsorpsi, diserap ke dalam tubuh gitu ya. Terus dia distribusi berarti disebarkan ke bagian tubuh. Habis distribusi nanti ketemu sama reseptor berikan sama reseptor. Jadi kita udah hilang tuh giginya, udah sakit hilang gitu giginya gitu. Sakit giginya hilang gitu. Habis itu baru di metabolisme diubah-ubah gitu, zat kimianya, habis itu baru kita ekstresi, dibuang lagi, jadi kita aman gitu. Kalau yang normal tuh setahun 2 kali ya. Jadi per 6 bulan. Per 6 bulan. Jadi teman-teman juga karena masih muda-muda nih, harusnya dicari tahu juga ada nggak sih riwayat penyakit degeneratif dari orang tua, turunan dan lain sebagainya. Kan sekarang nih berkembang semua ya, makanan dan lain sebagainya. Pokoknya penderita diabetes jantung tuh lebih ke yang umurnya muda-muda, 30 tahunan udah diabetes dan lain sebagainya. Itu kita penting tahu ya, bukan nakut-nakutin, karena biar kita semakin cepat tahu, semakin kita juga bisa cari solusinya gitu. Jadi jangan pas sudah kena sakit, aduh saya mati kan itu kena nih psikologis, penyakit jadi sembuhnya lebih lama gitu. Jadi dianjurkan sih 6 bulan sekali dan tahu riwayat keluarga. Tapi kalau aku sering deg-degan ngelihat dia itu kenapa? Itu beda lagi. Pokoknya normal. Oh, sama. Kalau suka salting gitu. masih normal. Oke, berarti emang kalau misalnya nih aku sakit kepala atau aku sakit gigi, obat yang aku pakai bisa aja beda sama obat yang temanku pakai. Betul sekali. Bisa. Itu ditentuinnya dari mana tuh? Oke, Mayal mau bantu jawab? Tentunya tergantung, sebenarnya kalau ini mau ngasih info juga sih, kayak di luar tuh kalau misalnya dokter tuh diagnosis doang gitu. Kemudian nanti apoteker tuh menentukan obat-obatnya. Misalnya di rumah sakit, bukan dokter yang dokter nulis resep, temen atas rekomendasi apoteker sebenarnya. Itu seharusnya seperti itu ya Bu ya. Tapi di Indonesia masih kebanyakan dokter yang masih nulis resep itu. Jadi kalau lihat dari mana, dari formularium rumah sakit, bisa dari Fornas, formularium nasional gitu. Kalau cara-cara, tapi ya yang lebih tahu kan apoteker kan tentang obat-obatannya gitu sih harusnya seperti itu. Oke, berarti sebenarnya dokter tuh nggak cuma didampingin sama nurse doang, perawat doang, ya, betul, apoteker tapi juga didampingin sama apoteker juga. Kayaknya harusnya setiap satu pasien tuh pas dicek sama dokter harusnya ada apoteker juga ada, ya. betul. Ya, jadi kalau di rumah sakit tuh kan kalau pasien rawat inap tuh ada namanya visite. Ya, visite. Jadi dokter, kunjungan, perawat sama apoteker tuh datang ngelihat, nge-maintain gimana udah perkembangan dan lain sebagainya. Itu namanya visite. Visit mungkin ya. Visit ya. Emang bisa jadi visite. Iya. Oke, soalnya gue nggak pernah masuk rumah sakit. Aduh, sehat ya.
Kemarin juga alumni COVID tanpa rumah sakit. Aduh, Hehehe. betul. Tapi kan maksudnya orang-orang tuh nganggep dunia farmasi kayak wah ini menyeramkan banget, gue bakal ketemu sama CH-CH. Jujur aku pas pertama kali mau masuk farmasi tuh kayak gitu. Duh kayaknya gue bakal ketemu sama CH-CH deh. Ini CH ini atau ya pas masuk industri pun ketemu lagi sama CH-CH. Sama aja sebenarnya. Ada nggak sih kayak satu hal atau satu stigma yang bisa ngerubah si dunia farmasi yang asalnya menyeramkan jadi fun? Menyenangkan karena sebenarnya dunia farmasi luas banget kan. Pertama luas dan ilmunya tuh udah sangat lebih berkembang di Indonesia gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman memiliki ada pengen kesehatan tapi nggak mau ketemu pasien langsung misalnya ataupun maunya di industri yang gajinya mahal, gajinya gede banget gitu, bisa banget di farmasi gitu. Mungkin jadi fanta dari gaji ya Bu ya. Biasanya kayak gitu. Gue kalau lebih ceria kalau misalnya gajinya Cuan lebih banyak ya. Gue udah susah-susah nih kuliah di sini Iya, masa sih gitu iya, kan ya. betul banget. Kalau dari ibu ada tambahan ya sih? Iya, kan mungkin orang zaman dulu ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Walaupun udah Jadi- kenal tetap nggak disayang. Waduh, berat, terpancing, berat. terpancing. Ya, berat. Amin. Ya, jadi tipsnya buat teman-teman adalah cari tahu dulu lulusan farmasi itu ada di mana aja, ada di lini pekerjaan mana aja. Karena nggak selalu di laboratorium, nggak selalu di rumah sakit, nggak selalu di apotek gitu ya. Ada juga di lini-lini pekerjaan yang lain gitu. Nah kalau teman-teman tertarik tapi saya nggak mau di situ bisa difokuskan gitu. Sekarang juga kan tadi yang udah disebutin di awal 6 kelompok keilmuan itu justru sudah sangat mengkelompokkan kita gitu. Tapi ya selama S1 farmasi semua SKS harus Dihabuk. diselesaikan dengan baik gitu. Tapi kan berarti kalau farmasi itu kan bisa bikin make up sama skincare kan. Ibu pernah nggak Bu bikin Bu? Atau mahasiswa di sini pernah? Pernah lah. Ada matkul kosmetologi namanya. Emang kosmetologi. Jadi kosmetologi itu ilmu mempelajari kosmetik gitu, dari formulasinya, dari kemudian evaluasinya, dari kemudian perencanaan buat bikin kemasan, bahkan kemasan pun kita buat gitu. Desain kemasan buat. Dipikirin juga. Iya betul, dipikirin juga. Dipikirin juga. Karena dibikin sama ahlinya juga berarti. Iya, mungkin bekerja sama dengan desain grafis ya, cuman ya kita harus tahu juga ketentuan-ketentuan dari pusat tuh gimana gitu. Iya. Mungkin nambahin. Jadi farmasi itu terkenal dengan bukan slogan ya, kerjaannya yang dari hulu ke hilir gitu. Jadi dari hulu ke hilir itu dari mulai menemukan senyawa aktifnya apa, mengembangkan, terus kemudian memformulasikan, bikin sediaan obatnya, sediaan kosmetiknya, terus mengevaluasi, memproduksi, memperbanyak sampai mendeliver, sampai memberikan ke pasien, itu kerjaannya farmasi. Gitu. Jadi kalau tadi Mail bilang sampai dusnya juga kita bikin, sampai logo dan lain sebagainya, betul itu kita kerjakan di laboratorium. Juga teman-teman yang belum TA ngerjain. Jadi basic kita pernah bikin ya lotion, krim tuh dibikin. Dan teman-teman yang TA juga bikin kosmetik, terus kemudian peel off ya, masker peel off dan lain sebagainya, itu base-nya senyawa-senyawa kimia dari bahan alam. Gitu. Pantesan ya say, anak-anak farmasi apoteker mukanya mulus-mulus. Aduh. Soalnya dia udah tahu ini kandungan yang nggak cocok buat muka gua apa ya. Gitu. Kandungan ini sama kandungan ini boleh nggak ya disatuin? Betul. Nah, betul. Dan mengenali kulitnya karena belajar juga Iya, anatomi fisiologi betul. manusia. Betul. Gitu. Banyak Komprehensif ya. ya. Sebenarnya kalau ditanya mata pelajarannya atau mata kuliahnya ini lebih ke mirip-mirip sama dokter ya, bahkan lebih luas malah. Ya, betul sekali. Jadi basicnya kita belajar tentang dasar tubuh manusia itu seperti apa dan lain sebagainya. Terus kemudian naik lagi tingkat kita belajar tentang penyakit itu seperti apa dan lain sebagainya. Gejala juga kita belajar. Terus kemudian baru kita belajar obatnya. Setelah kita belajar obat, kita belajar tentang bagaimana obat itu bereaksi di dalam tubuh. Gitu. Udah pusing ya. Udah mabok duluan kayaknya ya. Jadi benar-benar komprehensif, kita tahu tubuhnya, terus kemudian kita tahu sediaan obatnya, terus kemudian saat obat itu masuk dalam bentuk apapun, gimana Kita sih tahu perjalanannya di prosesnya. dalam tubuh sampai dia memberikan efek dan keluar kembali di ekskres. Tapi kan kalau bikin obat gitu tuh biasanya ini ya harus dicobain dulu sama hewan ya. Oh iya, Betul, ada betul. namanya uji. Pak, Ibu jangan ngomong gitu, anak-anak. kaget.
Sambil dites nanti saya catat nilainya. Lumayan, nilai tambahan dari Ada dulu. betul. Ada uji Klinis, praklinisnya betul, itu ke hewan. yang itu yang bisa pakai tikus gitu Betul. Ya. Mm. Nanti kalau udah oke, hasilnya baru ke klinis Klinis ke 1. manusia. Makanya perjalanan obat sampai rilis itu puluhan tahun Puluhan lamanya. tahun harusnya. harusnya. Ya. Nah, tapi kan kalau misalnya dari hewan, anatomi hewan kan beda berarti dengan manusia ya. Itu gimana ceritanya dari hewan dulu terus bisa langsung ke manusia? Ya, jadi kita pakai hewan-hewan percobaan yang mirip anatomi dan fisiologinya dengan manusia. Salah duanya adalah mencit dan tikus. Kurang lebih sama, misalnya contohnya lambung, pH-nya sama, atau misalnya ususnya sama, ada lapisannya. Terus kita mungkin pakai liver, ada lobus-lobus dan lain sebagainya. Nah, gitu. Gak pernah nyangka kan? Kita mirip sama kita mirip tikus. tikus. Guys, kita mirip tikus. Oh, dari segi pH dan lain-lainnya. Berarti yang dilihat tuh bukan kan karena orang miripnya kenapa nggak dicobain ke orang hutan karena kan agak mirip ya harusnya tuh bentukannya. karena ada tangan dan kaki yang sama gitu ya. Tapi kalau bisa jadi tikus kan beneran bentukannya beda banget. Iya. Tapi justru malah di dalamnya itu yang sama, hampir mirip sama manusia. Betul. Ya. Oh, ada alasannya ternyata kenapa tikus dipakai untuk uji praklinis. Dan lebih cepat berproduksi juga kan, lebih cepat beranak pinaknya gitu. Jadi Ada aturannya tapi Aturannya, ada kode etisnya. Kita ada kode etiknya, nggak Iya. bisa sembarangan. Cara bunuh, cara ngasih obat dan lain sebagainya semuanya diatur. harus disayang-sayang dulu, digendong-gendong Iya. dulu. Tapi kode etiknya kayak gimana sih? Kode etiknya simpelnya sedikit aja kali ya. Jadi mereka itu kan kita bikin di kandang-kandang. Mereka tuh nggak boleh kehausan, nggak boleh kepanasan, nggak boleh kelaparan, nggak boleh stres. Jadi ruangannya tuh ber-AC, makanannya diatur. Ya betul. Sebelum dislokasi kita bilangnya, bukan dibunuh, dislokasi. Dislokasi. Sebelum kita ambil efek-efek dari obat yang kita kasih, harus diperlakukan semanusiawi mungkin. Jadi kan kalau manusia dicubit juga nggak mau, jadi kita nggak boleh kasar-kasar. Jadi masih ada hak untuk hidupnya ya hewannya Iya, ya, betul gitu ya. Iya. Oke, banyak ternyata pembelajaran di dunia farmasi ini ya. Tapi mungkin ini adalah beberapa pertanyaan terakhir dari aku karena di luar sana tuh banyak sebenarnya yang pengen untuk terjun ke dunia farmasi. Cuman ya tadi stigmanya masih banyak juga yang sama kayak aku. Gila, nanti gue ketemu sama zat kimia ini, gue ketemu sama zat kimia ini, nanti disatuin jadinya apa dan lain-lainnya. Semua kekhawatiran itu pasti ada dong, Bu. Maksudnya Mail juga terjun ke sini pun kayaknya masih ada kekhawatiran itu ya. Iya, betul. Nah, apa sih yang pengen disampaikan untuk teman-teman di luar sana yang memang masih takut loh untuk masuk dunia farmasi? Dari siapa dulu nih? Dari Mail dulu kali ya? Boleh, Ya, boleh. boleh. Sebenarnya kalau teman-teman suka banget sama sains dan senang banget sama mata pelajaran Mafikibi, matematika, fisika, kimia, biologi, itu semua ada di farmasi gitu. Dari biologi, fisika, kimia, kemudian matematika itu ada semua. Terus karena memang aku penggemar sains banget nih gitu ya. Jadi kalau teman-teman memang penggemar gitu ya, menurut aku ya gaskeun aja gitu farmasi karena gitu. Karena kalau dilihat dari matkulnya bakal banget ketemu sama insight-insight baru sih gitu. Dan itu banget sangat bikin ternyata ini ya, ternyata ini ya, ternyata ini gitu. Berarti sih. Kamu berarti suka matematika, fisika? Iya, gitu. suka sih dari dulu. Jarang ya. Kameramen gua apa banget? Apa nih? Bisa, taruh wah, ada aja. Kita kan anaknya ya dibilang bisa matematika bisa, Iya, bisa lah. iya. Dibilang pinter ya nggak pinter-pinter banget. Emang apa sih yang bikin Mail suka dari matematika dan fisika? Sebenarnya kalau fisika nggak terlalu, cuman karena di farmasi ternyata nggak hanya fisika yang cuman ngitung balok yang didorong gitu loh, nggak gitu. Gravitasi, hukum Newton Enggak gitu, juga. enggak. Itu belajar juga, cuman kita ke partikel-partikel dan itu lebih mudah menurut saya sih dibandingin yang gede banget, gede-gede gitu. Itu Partikel tuh kayak gas, cairan gitu. partikel tuh maksudnya kayak atom-atom, molekul-molekul bulat-bulat gitu. ya kayak gitu loh. Itu lebih mudah dipelajari menurut Maya gitu sih. Jadi kalau fisika kan dipelajari cuman lebih ke arah sana gitu. Dan kalau matematika karena di setiap mata kuliah jurusan semua ada ya gitu. Jadi gitu. Cuman kan maksudnya ada matematika untuk kalau aku kan karena aku anak teknik kan ada matematika untuk ngitung si layout pabriknya dan lain-lainnya gitu. Betul. Tapi kalau misalnya di sini matematikanya mungkin untuk ngitung si Dosis, kadarnya dan lainnya ya.
gitu pembedanya. Jadi ya gaskeun we kalau misalnya Gaskeun, suka suka mah ya. fisika, biologi, matematika dan sainsnya, kimianya gitu. Cuman ya lu pasti akan ketemu dengan CH ini, rantai ikatan dan kawan-kawannya Iya, ya lu ya. betul. Iya betul. CH ini ini ke atas CH ini apa ya? Ini apa ya? Ini metal ya bu? Ya. Metil. Metil. Metal. Metal. Kalau ibu apa bu yang pengen disampaikan bu? Kalau dari saya mungkin jangan overthinking kali ya. Jadi biar biar maksudnya dijalanin aja pelan-pelan tapi bener-bener emang kepengennya dan basicnya tuh memang bener-bener kuat gitu. Jadi jangan sampai pas udah jalan ternyata gini nggak mau mundur stressful terus ya udah jadi kacau balau gitu. Tapi memang benar harus kemauan sendiri. Terus basic seperti fisika kimia itu bukan cuma kita belajar di kuliah, jadi pas di SMA juga basicnya harus sudah kuat biar nggak keteteran. Itu yang biasanya bikin takut tuh itu karena Iya, basic betul. sebelumnya nggak terlalu oke. Iya, betul. Berarti Itu aja sih, basicnya harus dikuatin dulu. Tapi ada kendala nggak sih Maya selama pembelajaran? Waktu praktikum aja sih, Kenapa karena praktikum kan ada jurnal tuh berapa halaman 10 halaman misalnya gitu ya, kita tulis tangan. Nah itu kayak itu beban banget sebenarnya sih, cuman ya udah karena itu mempersiapkan kita juga sebenarnya buat praktikum gitu. Jadi ketika praktikum kita udah siap buat ditanya-tanya sama aslab gitu, ditanya sama dosen, dan ketika praktikum juga kita ngerjain gitu. Jadi lebih mudah juga sebenarnya sih kalau praktik hari H-nya gitu. Tapi hari H-nya itu sih ya agak repot ya bu ya. Pusingnya saya ini gue mau dibawa kemana isi jurnalnya, obat-obatannya gitu. Berarti nanti kan Maya akan menghadapi ujian-ujian lainnya, ujian Betul. klinisnya, OC-nya, OSCE-nya betul. dan kawan-kawannya Iya, gitu. betul. Semoga segera ya Maya. Amin insyaallah. Segera lulus. Gak lulus. S1 dulu aja. S1 dulu betul. Oke. Nah, ada tambahan dari Ibu mungkin untuk teman-teman yang kalau kita di laboratorium itu supaya teman-teman tahu juga ya, di laboratorium itu seperti simulasi gitu. Jadi kita masuk lab itu simulasi kalau misalnya kita kerja di industri, kita kerja di laboratorium mikrobiologi. Jadi jangan dipikir bakal ngapain ya. Nah, nanti tuh kita kerja tuh kurang lebih seperti itu. Nah, yang kita praktekkan, yang kita kasih modulnya tuh yang dasar-dasar. Jadi kalau tadi Mail bilang ada jurnal dan lain sebagainya, nah itu simulasi kan kalau kita kerja kita bikin proposal, nanti saya mau ngerjain ini Pak, project saya ini, goal saya ini. Nah, terus kemudian kita kerja, terus nanti ada laporan akhir. Kurang lebih singkatnya seperti itu. Jadi praktikum itu sebenarnya sangat menyenangkan ya. hari bisa jadi. hanya menyenangkan. Udah ya. Laporannya nah itu gitu tuh ya. itu. Salah dikit kayaknya gue kena omel nih. Tuh. Cuman ya emang balik lagi sih sebenarnya kalau emang passionnya adalah dunia farmasi atau memang kamu suka ya kimia, fisika, biologi, matematika dan kawan-kawannya ini ya udah just do it. Kayak ya kalau lu ngejalanin passion lu juga akan selesai pada waktunya juga gitu. Cuman ya tong lubang ngeluh geralah kerjain ya. Ngerjain aja. Oke, tapi ada syarat tertentu nggak sih buat mungkin teman-teman yang mau masuk farmasi? Kalau syarat tertentu yang paling khas banget itu harus anak IPA ya kalau farmasi. Itu aja sih paling, terus tidak boleh buta warna. Itu berarti nanti tes di sininya atau gimana? Enggak, dilampirkan di persyaratan. Pernyataan bahwa tidak buta warna Dari dokter ya. Dari dokternya. Oh gitu, IPA terus ada persyaratan tidak buta warna. Udah aja itu aja. Ya itu aja, paling yang ngikutin USM atau saringan yang ada di sekolahnya masing-masing. Nih gitulah intinya kamu harus punya nilai yang cukup dan satu lagi yang tadi kata ibu benar bilang si basicnya udah harus ada, udah harus matang dulu. Kalau misalnya basicnya nggak matang, kamunya juga nggak tahu CH itu apa juga kayaknya agak susah untuk terjun ke dunia ini ya bu ya. Kasarnya seperti itu sih. CHT apa sih? Sok pelajarin dulu aja sebelum masuk farmasi ya. Gitu deh. Nah kalau misalnya mau daftar itu kemana sih bu? Teman-teman bisa masuk ke website kita di www.stfi.ac.id. Tapi saya dikasih contekan nih, kita ada 6 jalur ya. Jadi yang pertama ada USM, ujian saringan masuk. Itu seperti biasa aja. Jadi nanti ada pengumumannya, dibuka gelombang dan lain sebagainya. Jadi ujian gitu ya, kayak seperti biasa nanti diumumkan. Terus kemudian ada jalur lapor ya. Jalur lapor ini teman-teman nanti bisa lihat di web
persyaratannya udah jelas lah ya. Kalau rapor, nilai rapornya nih selama SMA Ada maksimalnya Bu? ada minimal dan maksimal kalau nggak salah 80 atau 75 gitu ya, berapa. Terus kemudian ada jalur prestasi atau anak guru atau anak dosen. Kalau prestasi teman-teman dilihat prestasinya selama SMA. Jadi udah pernah ngikutin lomba apa aja, tapi itu harus tingkat regional ya kalau nggak salah. Terus kemudian kalau anak guru atau anak dosen harus ada keterangan, surat keterangan anak bahwa dia adalah anak guru atau anak dosen. Terus kemudian juga ada prestasi tahfiz Al-Quran ya. Jadi selama di SMA, selama di SMA ada nggak prestasi mengenai tahfiz ini? Terus kemudian juga tidak mampu, jalur tidak mampu, dan RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Kalau yang ini buat teman-teman dari D3 mau melanjutkan ke S1. Jadi banyak lah cara masuknya untuk masuk ke STF ini, tenang aja gitu. Cuman ya basicnya tadi kamu udah harus tahu sih basic tentang kimia, biologi, fisika dan lain-lainnya, syarat tidak buta warna sama IPA. Paling penting. Ya lu belajar sejarah lu masuk farmasi gimana sih? Nanti kita belajar sejarah juga ya, Pak ya? Sejarah juga. Farmasi ada juga. Mata ilmu farmasi. Oh, maksudnya kalau sejarah ini sejarah kemerdekaan Indonesia sini kan agak aneh. Iya nggak ada. Sejarah farmasi juga belajar. Belajar. Banyak kan? Iya, sangat banyak. Banyak. Oke, terakhir Bu sama Mail ajakin dong teman-temannya buat masuk ke STFI farmasinya ini. Bagi teman-teman yang mau banget belajar lagi tentang kesehatan, apalagi dunia farmasi, bisa banget gabung ke STFI ya Bu ya. Yes. Bisa gabung sama kami di STFI karena dosennya baik-baik. Terus. Aslinya baik-baik. Terus dibandingin ya dosen-dosen yang mungkin menurut teman-teman aku gitu di luar sana yang katanya, duh dosen gue susah dihubungin. Nah, dosen itu mudah banget dihubungin gitu, gitu sih. Terus lebih ya lebih akrab, lebih friendly dan sebagainya gitu. Jadi kayak kalau ada aku tahu dosennya gimana, nah jangan khawatir di STFI, santai aja gitu. Aman aja, lo nggak usah masalahin tentang dosen ya. Iya betul. Oke, ada tambahan dari Ibu? Paling kalau dari saya anak farmasi itu bukan cuma belajar praktikum aja ya teman-teman. Kebetulan saya juga temenin teman-teman kemahasiswaan di organisasi gitu. Jadi kita juga punya organisasi-organisasi. Kita juga punya UKM, ada futsal, ada badminton, ada Mafarpala, semuanya lengkap gitu. Jadi don't worry be happy katanya kan gitu. Kita nggak usah pusing-pusing aduh kuliah terus nih nanti ini pasti praktikum terus. Kita juga ada apa ya dibilangnya pelampiasan lain, jadi supaya work life balance kalau anak zaman sekarang. Sedap. Biasanya aja gaul saya aja. Ini lebih ke kalau misalnya aduh ini tugas gue ngerti banget ya bisa langsung tanyain aja ya Bu ya. Dan bisa fokus sama teman-teman yang lain sharing. Iya, jadi gampang ya sebenarnya ya. Kalau dijalani ya. Ikhlas mah gampang. Gampang. Ini kan gue mau mundur juga nggak bisa, mau aja juga nggak susah, saya. Oke, dan terima kasih banyak Ibu Mail sudah menyempatkan waktu. Udah aku ganggu, udah aku tanya-tanya tentang obat, tentang yang lain-lainnya. Nih banyak banget nanyanya, Dara nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Karena edukasi juga mungkin buat teman-teman yang memang aduh gue pengen masuk nih farmasi tapi kok agak takut ya. Gak perlu takut ya, saya kata ibunya don't worry be happy. Baiklah. Sorry banget kalau ada salah-salah kata ya Ibu Mail ya. Sukses terus Ibu Mail, lancar ya. Amin. Sebentar lagi TA. Ya betul. Semester 6 magang habis itu TA deh. Betul. Gitu. Kamu juga contoh nih kakaknya Buran masuk ke farmasi. Nih dosennya juga nyantai banget, jadi jangan lupa masuk dan daftar ke Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Sampai bertemu di podcast selanjutnya, bye bye.